Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita buka saat teduh hari ini dengan bentukan kepala, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang penuh belas kasih, terima kasih ya Bapak. Pada hari ini, pagi ini kami boleh berkumpul kembali untuk bersatu denganmu, untuk saat teduh. Dan terima kasih ya Bapak atas hari baru yang boleh Kau berikan kepada kami ini. Ya Bapa, arahkanlah hati kami, pikiran kami, untuk terus mendekat padamu. Kami ingin buka hari ini dengan rasa penuh syukur. Kami ingin melantunkan pujian, penyembahan, dan serta merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami ya Bapa, siapkanlah hati kami supaya kami bisa benar-benar mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang kami dengar, firman yang kami dengar, bisa menjadi rema bagi hidup kami. Ya Bapak, berkatilah semua petugas pelayan-Mu yang hari ini akan melayani baik itu doa, pujian maupun firman. Kiranya Engkau saja yang berkarya melalui mereka ya Bapak. Dan berkati juga semua perangkat yang digunakan supaya Kau berikan kelancaran. Hindarilah segala yang tidak berkenan kepada-Mu ya Bapak, supaya pada pagi ini kami bisa mendengarkan isi hati-Mu yang ingin Kau utarakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Shalom. Kita sungguh bersyukur tadi malam kita sudah diberikan Tuhan istirahat dan pagi ini Tuhan berikan kita kembali bisa bangun, dipinjamkan nafas kehidupan untuk memuliakan Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bagi kita semua yang kemarin mendengar komsel besar, kita refleksikan juga apa yang mau kita persembahkan sebagai kado kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia dengan melepaskan segala kemuliaannya. Dia hadir dalam manusia yang sederhana. Dia tidak menginginkan emas perak dari kita. Karena Bapa dalam segala kemuliaannya, dia memiliki segala sesuatu. Kekayaan yang luar biasa. Yang melebihi apapun yang dapat kita bayangkan. Bukan dengan barang fana. Tapi Tuhan Yesus datang membayar dosa kita dengan darahnya yang mahal. Jadi apa yang bisa kita persembahkan? Selain hati kita. Hati yang sungguh-sungguh rindu akan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat suara kita. Kita mau memberikan yang terbaik pada Tuhan di pagi hari ini melalui pujian penyembahan kita. Kita angkat suara kita mau nyanyikan lagu Seperti Yang Kau Ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya benar Tuhan. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya benar Tuhan, jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Kami mau datang dengan hati Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau menjadi penolong kami yang setia dalam perjalanan hidup kami. Hanya Engkaulah yang memampukan kami untuk menjadi serupa seperti Kristus. Pagi ini kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik. Kami rindu menyembah Engkau. Mari, sahabat terkasih dalam Kristus, kita sembah Allah dengan lagu Allah Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami sembah Kau Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Panggil Dia Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus,
ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ya benar Tuhan, biar kami terus menyanjung memuliakan Kau Tuhan. Ubah hati kami untuk semakin mengasihi Engkau, agar menjelang Natal ini Tuhan, Kau murnikan hati kami, sehingga kami layak bagimu, menjadi persembahan kado terbaik bagimu Yesus. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Yes. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Panggil Dia Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sembah Dia, angkat suara Engkau yang yang terpujilah nama Tuhan, Allah yang kudus, Engkau yang mulia, Raja Mahasa, Ya Rabashera, Ya Rabayastek, Ya Rabanase, Ya Aminahi menyembahmu, Raja yang maha mulia. Ya Rabakira Manase,
Ya Rabba ya Rabba Sera. Ya Rabba ya Ramana Se. Terpujilah yang tinggi. Kiara barata kala yara bashira. Ramat sekiara barata kala yara bayara basekiara baras. Ramat sekiara barata kala yara bashira manase. Ramat sekiara barata kala Sembah yara dia. bashira. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan di dalam hadirat-Mu, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Pakailah, urapilah anak-Mu, Pak Andreas. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Salam Bapak Ibu terkasih. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur 25. Doa mohon ampun dan perlindungan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum-Nya, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Pada firman pagi hari ini berbicara tentang doa mohon ampun dan perlindungan. Daud memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya. Daud ingin berjalan bersama Tuhan. Demikian juga halnya dengan kita. Untuk berjalan bersamanya, kita perlu membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dalam membangun relasi dengan Tuhan, Daud memuji, bersenandung, memuliakan Tuhan di dalam hari-harinya. Dan itulah cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan memuji Tuhan, kita mendapat sukacita dan damai sejahtera. Dan sukacita damai sejahtera itu adalah upahnya. Karena dunia ini tidak dapat memberikan damai sejahtera dan sukacita. Yohanes 14 ayat 7.
Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tidak hanya damai sejahtera yang diberikan Allah kepada kita, tetapi anaknya yang tunggal juga diberikan untuk mengisi kehidupan kita. Hanya melalui Yesus putranya, kita dapat mengenal pribadi Allah. Hanya Yesuslah gembala yang baik. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Pribadi Allah ada padanya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jalan Tuhan ada kasih dan pengampunan. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Melalui kasih dan pengampunan kita memperoleh hati Bapa. Melalui kasih dan pengampunan kita tidak terikat dalam belenggu kemarahan, belenggu kebencian, iri hati, sombong. Jika kita tidak mengenal kasih, maka hal-hal buruk bisa terjadi. Karena melalui kasih, kita mengalami pemulihan hidup. Kasih dan pengampunan menyejukkan hati dan menyehatkan jiwa. Banyak jiwa-jiwa tertekan hanya karena tidak memiliki kasih. Banyak jiwa-jiwa yang sakit dan hancur karena tidak bisa mengampuni. Allah menuntut supaya orang percaya mengampuni orang yang bersalah sama seperti Kristus telah mengampuni. Bapak Ibu terkasih, renungan pada pagi hari ini juga berbicara tentang ajaran kebenaran. Kebenaran itu seperti jamu, pahit namun menyehatkan. Tidak semudah itu memberikan pipi kanan jika pipi kirimu ditampar. Efesus 4 ayat 2 berbunyi, Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Mampu memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Prakteknya memang sulit, namun itulah didikan Tuhan. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus menjalankan ajaran kebenaran itu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan adalah gembala yang baik. Diilustrasikannya adalah Daud. Daud digambarkan sebagai gembala yang siap mati demi menjaga domba-domba tuannya. Allah memperhatikan hidup Daud. Apapun resikonya, Daud bertanggung jawab atas domba-dombanya karena Daud mengasihi domba-dombanya. Yohanes 14 ayat 18 Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus adalah gembala yang baik. Syarat untuk membebaskan manusia dari jerat dosa adalah harus siap mati. Yesus rela berjuang. Yesus rela berkorban, disiksa, dianiaya, bahkan wafat di kayu salib demi mengasihi kita. Sebegitu besarnya kasih
Tuhan kepada manusia. Domba yang sesat akan dicarinya sampai ketemu. Ya, Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal suaranya. Suara surga bergemuruh riang ketika domba yang hilang tersesat itu kembali kepada Allah. Hanya karena satu orang yang diselamatkan, maka satu keluarga pun diselamatkannya. Bapak Ibu terkasih, takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berbahagialah kita orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Dan hikmat itu juga merupakan jalan Tuhan. Hari ini, pagi ini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama merenungkan arti jalan bersama Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Bapa, terima kasih pagi ini kami boleh ikut saat teduh bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih lawatan-Mu di setiap kami. Engkau tahu kerinduan kami anak-anak-Mu yang selalu rindu akan suara-Mu, rindu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pagi ini yang dibawakan oleh anak kesayangan-Mu, Pak Andreas. Bapa, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu. Begitu besar kasih-Mu kepada kami yang penuh dengan dosa. Engkau datang menyelamatkan kami ya Bapa. Hanya Engkaulah jalan satu-satunya kebenaran bagi kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah penyelamat kami. Kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Kasih-Mu memampukan kami. Kasih-Mu mengampuni ya Bapa. Bapa, kami mau berjalan bersama-Mu ya Bapa. Bapa, melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan setiap hari. Kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, yang pada saat ini mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajarkan kami ya Bapa untuk memahami akan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh melakukan semua ajaran-Mu sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Baik dari segala pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami ya Bapa. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bimbing kami dengan terangnya Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa.
Bapa, berkatilah juga saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan di komunitas pemberian hati ini ya Bapa. Engkau berkati setiap pelayanmu yang melayanimu setiap hari. Engkau juga berkati keluarganya ya Bapa. Terutama untuk Pak Paulus dan Bu Vila, kiranya Engkau memberkati setiap langkah pelayanan mereka, biar mereka bisa membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang mendekat kepadamu ya Bapa. Engkau juga jaga dan lindungi setiap keluarga mereka. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang boleh kami terima dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, berkatilah kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam nanti ya Bapa, biar apa yang kami lakukan, kami kerjakan semua hanya untuk kemuliaan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita satukan hati kita dengan doa komunitas pemurian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Ini foto 2, 3. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.